Di sini saya akan menjelaskan tentang project final atau hasil dari project yang sudah kita buat selama semester ini. Nah, berikut adalah hasil akhirnya atau hasil final yang berupa aplikasi Android. Nah, di sini tampilan tools yang kami gunakan menggunakan Android Studio. Nah, coba kita langsung run aja. Nah, berikut tampilan awal pada saat kita baru membuka aplikasinya. Nah, di sini tampilan awalnya itu berupa informasi-informasi fitur yang ada di dalam aplikasi. Seperti contoh di sini ada fitur meditasi. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya. Ubah hidup Anda dengan hening sejenak. Begitu selanjutnya, fitur konsultasi serta fitur sharing. Nah, selanjutnya setelah kita membuka aplikasi, di sini bisa daftar dan masuk. Kita daftar dulu terlebih dahulu. Nah, ini tampilan daftarnya seperti ini. Misalnya nama, email, password. Nah, setelah kita daftar, masuk ke tampilan login. Ini tampilan loginnya. Coba kita langsung masuk aja tampilan loginnya. Nah, di sini bisa login pakai Google Drive dan juga pakai Facebook. Nah, setelah kita login, nah ini tampilan home-nya. Ini dia menyambut user di sini. Selamat siang, nama user. Di sini home itu isinya adalah shortcut tentang fitur-fitur yang ada. Jadi seperti contoh di sini ada fitur meditasi, ada shortcutnya. Di sini juga ada rekomendasi. Di sini juga ada pengukuran emosi di sini. Ada sangat buruk sampai sangat baik. Di sini juga ada shortcut untuk curhat sama konsultasi. Coba kita pencet sebagai contoh. Nah, ini langsung ke tampilan meditasinya. Shortcut. Kita back. Nah, setelah fitur home, di sini yang kedua ada fitur konsultasi. Di dalam konsultasi berikut tampilannya seperti ini. Di sini paling atas ada testimoni pengguna. Jadi slide. Di sini ada topik konsultasi, ada karir, pendidikan dan lainnya. Di sini ada psikolog yang terdapat serta alur konseling. Di sini kami buat alur konseling itu agar aplikasi ini user friendly. Jadi yang dimaksud user friendly itu pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini tanpa bingung harus menekan apa dan sebagainya. Sini ada alurnya dari 1 sampai ke 4. Coba kita langsung mulai konsultasi. Setelah kita klik mulai, di sini ada bisa mencari topik konsul serta psikolognya. Nah, untuk yang di atas ini sebagai contoh psikolog yang terdapat. Sini ada free. Nah, jika tidak ingin memilih yang ini, bisa juga milih sesuai topik. Sebagai contoh kita pilih topik keluarga. Nah, di sini spesialisnya itu khusus yang berspesialis keluarga, psikiaternya. Nah, sampai bawah juga dia spesialis keluarga. Di sini ada yang sudah tersedia. Nah, yang sebelumnya dia psikiaternya sudah tersedia atau dia itu online pada saat ini, jadi bisa langsung dichat. Kalau yang ini ada yang online maupun yang tidak. Yang tidak seperti ini, bentuknya reminder. Nah, kita langsung tekan aja di sini. Setelah kita pilih, di sini masuk ke pembayaran selanjutnya. Di sini ada harganya serta di sini kan yang tadi yang kita pilih gratis. Sebagai contoh. Nah, ini ada harga serta kupon dan detail nama psikiaternya. Setelah kita konfirmasi pembayaran, lalu kita menunggu konfirmasi dari psikiaternya di sini. Ada loading sekitar 7 detik untuk menunggu konfirmasi dari psikiater. Nah, setelah dikonfirmasi, psikiaternya akan langsung menyambut pengguna. Di sini dia langsung menyambut. Seperti contoh digambar seperti ini. Selamat pagi, dan langsung bisa konsultasi aja di sini. Bisa kita klik dan kirim. Oke, setelah fitur konsultasi, fitur yang ketiga ini ada fitur meditasi. Nah, di sini meditasi itu tampilannya seperti ini. Ada meditasi paket. Di sini ada meditasi favorit serta fitur-fitur yang ada di dalam meditasi. Bisa milih sesuai topik maupun fitur-fitur lainnya seperti ini. Cerita lelap, musik lelap,
Sebagai contoh kita pilih yang stres saja satu. Nah, ini tampilan setelah kita milih meditasinya itu sesuai topiknya. Jadi kan tadi kita pilih stres dan kecemasan. Nah, ini itu meditasi yang sesuai dengan stres dan kecemasan. Seperti contoh ada frustasi di sini, ada kecemasan sosial, ada konflik, kesepian dan sebagainya. Contoh kita klik yang frustasi. Nah, setelah kita klik frustasi, di sini akan muncul tampilan detail dari meditasinya, yang berupa ada berapa sesi, durasinya berapa menit, tipe meditasinya apa, serta ini bisa kita masukin ke favorit yang ada di home tadi. Langsung kita mulai aja. Nah, ini adalah pengenalan meditasinya, bisa di skip atau langsung mulai. Kita langsung mulai. Nah, di sini ada meditasinya, tampilan meditasinya seperti ini. Meditasinya itu bentuknya itu player gitu. Nah, jadi ini dipandu oleh psikiater dalam melakukan meditasi. Ini bisa di forward, bisa kita pause, bisa kita ulang. Nah, berikut fitur meditasinya seperti itu. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur sharing. Di fitur sharing ini juga ada testimoni pengguna di paling atas. Untuk fitur sharing tampilannya seperti ini. Ini juga ada topik-topik sharing. Di sini juga kami buat alur sharing agar lebih friendly terhadap user. Jadi user tersebut tidak bingung untuk melakukan sharing. Ini kita langsung mulai. Ini tampilan awal dari curhat online-nya. Di sini ada dua tipe pengguna. Yang pertama adalah pengguna yang mau cerita, yang kedua adalah pengguna yang ingin menolong atau memberikan perhatian terhadap yang mau cerita atau yang mau curhat tersebut. Ini sebagai contoh kita klik aja yang ini. Nah, berikut ini adalah tampilan dari fitur sharing. Ini tampilan home-nya. Di sini bisa kita cari berdasarkan topik, ada topik keluarga, pendidikan, masalah dan lainnya. Nah, di sini itu ada curhatan yang ada pada curhat online ini. Jadi di sini tuh curhatnya bisa dilihatin namanya maupun di hide. Jadi di sini tulisannya nanti seperti ini, seseorang curhat. Nah, jika ingin menjawab pertanyaan ini atau memberi perhatian, tinggal diklik aja. Seperti contoh ini, kita jawab. Nah, kalau habis kita jawab ini, di sini bisa kita jawabnya itu sebagai anon atau kita tampilin nama kita. Di sini kita langsung jawab. Misalkan kita beri masukan di sini sebagai contoh. Nah, setelah kita beri masukan di sini bisa kita langsung kirim. Nah, langsung masuk ke jawaban-jawaban yang lain. Nah, ini yang tadi yang curhat, serta nih jawaban-jawaban atau caregiver yang sudah membantu yang curhat ini. Serta ada like juga di sini, menyukai komentar. Nah, di sini selanjutnya di sini juga ada kita bisa nambahin curhat. Tadi kan kita sebagai caregiver yang menjawab pertanyaan. Nah, di sini kita sebagai yang curhat. Nah, ini tampilan yang ingin curhat. Kita masukin dulu topik atau judul curhatannya. Terus ada topiknya itu ada keluarga, pendidikan dan lain-lain. Nah, di sini untuk curhat yang seperti yang saya jelaskan tadi bisa kita tampilkan namanya ataupun yang seseorang ini. Jadi kita tinggal tampilkan sebagai anonimus. Nanti ditampilkannya itu seseorang, jadi nama kita disamarkan. Sebagai contoh kita klik di sini, kita tulis curhatannya. Nah, setelah kita kirim nanti masuk ke home curhatannya. Ini akan di refresh terus nanti paling atas. Setelah fitur curhat itu di sini ada profil untuk mengganti foto profil, ada jumlah curhatan kita, ada jawaban-jawaban dari para helper, serta orang suka komentar kita itu ada berapa, kita bisa tahu. Nah, di sini nih orang menyukai komentar, kita bisa juga beri. Nah, seperti itu sekiranya fitur yang ada pada fitur curhat. Nah, setelah fitur keempat sudah saya jelaskan ini, yang terakhir itu ada profil. Nah, di sini profil tampilannya seperti ini. Ini ada nama kita, di sini ada foto
Terus di sini ada statistik meditasi yang sudah kita lakukan hari ini, ada berapa menit sudah kita habiskan untuk bermeditasi, berapa sesi selesai, nah, serta meditasi untukmu hari ini atau saran dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada jadwal. Jadwal ini dia itu jadwal yang sudah kita reminder tadi di sini di konsultasi. Nah, di sini kan ada yang tidak tersedia. Nah, nanti jika diklik akan masuk ke profil dia di notif. Jadi dia ready-nya itu jam 19.30. Oke, setelah saya menjelaskan demo aplikasi pada poin pertama, selanjutnya pada poin kedua ini saya akan menjelaskan di mana social computing atau social interaction-nya pada pengerjaan project ini. Nah, di sini sebenarnya sosial interaksinya itu kami berfokus kepada interaksi antara penderita dengan psikiater dan helper. Jadi di sini kami memfokuskan mengkomput interaksi antar ketiga pihak tersebut. Seperti contoh di sini. Nah, jadi di sini itu kami social interaction-nya itu ada pada konsultasi dan sharing. Jadi interaksi, kalau sharing ini interaksi helper atau pembantu yang memberi saran kepada penderita, sedangkan konsultasi ini yaitu interaksi antara psikiater yang berkonsul atau memberikan konseling kepada penderita. Nah, dan di sini untuk metode-metode yang kita pakai dari jurnal itu, yang pertama ada parasocial interaction. Nah, ini dari jurnalnya Chialin Su pada tahun 2016. Di sini dia mengartikan parasocial interaction itu artinya adalah one side relationship. Nah, jadi di sini hubungan parasosial adalah hubungan satu sisi di mana satu orang memperluas energi emosionalnya dan pihak lain itu sama sekali tidak menyadari keberadaan orang tersebut. Nah, jadi parasocial interaction ini ada di fitur sharing. Nah, jadi ini satu sisi kepada yang namanya penderita ke helper. Nah, jadi dia itu sama sekali tidak menyadari keberadaan orang tersebut. Nah, jadi di sini ada fitur anonymous yang seseorang itu. Jadi privasinya itu terjaga. Jadi helper itu tidak perlu tahu orang tersebut rupanya seperti apa. Jadi misalkan dia ingin membantu ya tidak perlu lihat profilnya. Nah, di dalam jurnal ini yaitu ada metode-metode yang dipakai. Pertama ada metode pengambilan data, yaitu menggunakan 7-point Likert type. Nah, jadi di sini kami menerapkan juga, kami mengambil pengambilan datanya itu menggunakan 7-point Likert type pada pengambilan data proyek kami. Nah, selain di jurnal yang ini, 7 Likert type juga diterapkan pengambilan datanya pada jurnal yang ini oleh Si Su Zong pada tahun 2019. Nah, di sini dia instrumennya juga menggunakan skala Likert. Nah, jadi karena kedua jurnal yang kami referensikan menggunakan skala Likert, pengambilan data yang kami lakukan juga menggunakan metode yang sama. Nah, dan selanjutnya jurnal yang kami gunakan itu kami menggunakan jurnal yang kedua, yaitu Moral Obligation in Social Interaction, Clicking the Like button oleh Si Su Zong pada tahun 2019. Nah, di sini dia itu membahas tentang moral obligation terhadap penekanan like button. Nah, jadi di sini karena fitur kami juga ada yang namanya like. Di sini kami terapkan itu like dari komentar para helper. Nah, jadi komentar para helper itu bisa kita like. Nih, seperti ini 14 orang menyukai komentar ini. Nah, jadi jurnal-jurnal ini kita terapkan di dalam aplikasi. Nah, di sini social interaction-nya yaitu para user bisa saling berinteraksi seperti like komentar, memberikan komentar kepada penderita. Nah, seperti itu sekiranya. Nah, selanjutnya adalah jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini adalah jurnal yang menjadi acuan utama dari pengerjaan proyek kami. Jurnal ketiga ini judulnya Crowd Social Media Computing Applying Crowd Computing Techniques to Social Media oleh Nahwa Jeber pada tahun 2018. Nah, jadi crowd computing itu menurutnya adalah bentuk pekerjaan terdistribusi di mana tugas-tugas yang sudah dilakukan
ditangani oleh sejumlah besar manusia yang didistribusikan di internet. Nah, lebih lanjut mendefinisikan crowd computing sebagai memanfaatkan kekuatan orang-orang di web atau di internet untuk melakukan tugas-tugas yang sulit dilakukan oleh pengguna individu. Nah, jadi di sini di aplikasi kami itu dia tuh ada di fitur sharing. Nah, ini dia fitur sharing. Jadi fitur sharing ini adalah tugasnya itu didistribusikan oleh orang banyak, atau kita ibaratkannya para helper atau caregiver. Jadi masalah yang penderita alami itu didistribusikan melalui curhatan. Dia curhat, nah nanti ditanggapi oleh orang-orang di internet untuk membantu mengirimi atau memberikan masukan terhadap masalah tersebut. Seperti ini contohnya ilustrasinya. Nah, atau ilustrasi lebih lanjutnya seperti ini. Nah, nih. Jadi crowd computing itu adalah mengatasi masalah secara kerumunan atau orang banyak. Di sini masalah yang dihadapi itu kan masalah gangguan mental yang dialami penderita. Nah, di sini masalahnya itu didistribusikan melalui curhat dan akan dibantu oleh para helper yang diilustrasikan kunci-kunci seperti ini. Jadi psikiater dalam menangani gangguan mentalnya itu tidak sendirian, dibantu oleh orang-orang web melakukan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu sekiranya penerapan social interaction di dalam aplikasi yang kami buat, dan juga penerapan metode-metode lainnya seperti crowd computing. Nah, jadi kesimpulannya itu social interaction-nya itu berada pada interaksi yang ada di fitur konsultasi dan sharing, terutama di sharing. Social interaction-nya itu kami fokuskan di fitur ini. Nah, jadi di fitur ini bisa memberikan curhatan, memberikan komentar. Ada banyak interaksi di sana. Ada juga interaksi memberikan like. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.